Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aliza Remilkis-Pere, NIM 23120084. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 model dan simulasi. Kita lihat soal yang pertama. Untuk contoh kasus yang pertama, seorang pemilik warung mendapatkan fluktuasi pendapatan tiap bulan. Berdasarkan pengalaman, ia mendapatkan pendapatan berkisar 800.000 sampai 1 juta per bulan. A. Simulasikan pendapatan pemilik warung tersebut sebanyak 5 kali dengan asumsi A-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 128, Z0-nya sama dengan 12357. Lalu B. Tentukan penghasilan optimalnya selama 5 bulan mendatang. Baik, di sini saya akan mengerjakan contoh kasus 1 ini menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja. Di sini saya sudah membuat simulasi kasusnya dengan mencantumkan nilai A-nya 7, C-nya 120 dan M-nya 128, Z0-nya sama dengan 12357 dengan ketentuan nilai maksimumnya sama dengan 1 juta, lalu nilai minimumnya 800.000. Di sini untuk simulasi yang pertama, kita akan tentukan nilai dari XI kurang 1. Sebelum itu kita sudah ketahui bahwa nilai XI-nya yaitu 12357. Langsung saja untuk mencari nilai XI-nya dengan rumusnya. A, jangan lupa ditambahkan Fn F4 lalu dikalikan dengan nilai Z0-nya, lalu ditambah dengan nilai dari nilai C-nya. Jangan lupa tambahkan Fn F4. Selanjutnya untuk mencari nilai XI, kita menggunakan rumus yang sudah ada. Untuk mencari nilai XI-nya, kita tinggal menuliskan mod F nilai dari XI yang sudah XI kurang 1 yang sudah diketahui, lalu nilai dari M-nya. Jangan lupa tambahkan Fn F4. Lalu enter. Selanjutnya untuk mencari nilai dari UI-nya, tinggal masukkan dalam rumus yaitu nilai XI. Nilai XI-nya dibagi dengan M-nya atau F6-nya. Jangan lupa tambahkan Fn F4. Lalu enter. Selanjutnya untuk mencari pendapatannya. Untuk mencari pendapatannya, kita masukkan pada rumus yang ada, yaitu X-nya sama dengan nilai minimumnya. Jangan lupa ditambahkan Fn F4 ditambah dengan nilai dari UI-nya, lalu dikali dengan nilai maksimum
dikurang dengan nilai minimumnya lalu ditambah dengan 1. Enter. Baik, ini adalah simulasi yang pertama. Selanjutnya untuk simulasi yang kedua tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu nilai dari A-nya dikali dengan nilai ZI sebelum, lalu ditambah dengan nilai C-nya. Lalu enter. Selanjutnya untuk nilai XI-nya kita gunakan rumus yang sama, yaitu mod nilai dari XI kurang 1 dan nilai dari N-nya. Jangan lupa tambahkan Fn F4-nya. Selanjutnya untuk nilai UI untuk simulasi yang kedua, kita tinggal jumlahkan nilai XI dibagi dengan nilai N-nya, lalu enter. Selanjutnya untuk nilai pendapatan atau X-nya masukkan ke dalam rumus yang ada, yaitu nilai minimum ditambah dengan nilai UI-nya, lalu dikalikan dengan nilai maksimumnya, lalu dikurangi dengan nilai minimumnya, lalu ditambah dengan 1. Oke, kita lanjut ke simulasi yang ketiga. Tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu selanjutnya untuk simulasi yang ketiga kita tinggal mengcopy sel dari simulasi sebelum, kita copy sel sampai pendapatannya. Begitupun untuk simulasi yang keempat, kita tinggal mengcopy sel dari simulasi sebelumnya. Kita lanjut ke simulasi yang kelima, kita tinggal mengcopy sel saja simulasinya. Nah, di sini sampai simulasi yang kelima ini saya memberikan nah di sini
pada simulasi yang kelima didapatkan pendapatannya sama dengan simulasi yang pertama. Di sini saya sudah mengulang kembali untuk pencarian XI kurang 1, XI dan juga UI dan pendapatan. Dan di sini pada simulasi yang ke-21 nilainya sama dengan nilai pada simulasi yang pertama, simulasi yang kelima dan juga simulasi yang ke-21. Di sini kita akan masuk untuk bagian B-nya, di mana untuk menentukan penghasilan optimalnya, di mana penghasilan optimalnya kita bisa mencari dengan menjumlahkan pendapatan atau nilai X-nya dari simulasi yang pertama sampai dengan simulasi yang kelima. Dan kita mendapatkan hasilnya, yaitu untuk penghasilan optimalnya didapatkan penghasilannya 4642194. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang kedua, di mana contoh kasusnya, jika waktu antar kedatangan pemesanan via telepon di salah satu outlet Pizza Hut delivery diketahui terdistribusi eksponensial dengan rata-rata 0,1 menit. Di sini disuruh untuk simulasikan 5 waktu antar kedatangan pesanan dari konsumen dengan asumsi A-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 128, X0-nya sama dengan 12357. Lalu bagian B-nya disuruh tentukan total waktu kedatangan pesanannya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskannya menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini untuk simulasi yang keduanya, nilai dari XI kurang 1, nilai dari XI dan juga UI-nya masih tetap sama seperti pada simulasi yang pertama, yaitu nilai XI kurang 1-nya sama dengan untuk simulasi pertamanya nilainya sama dengan 86619 dan juga nilai XI-nya 91 dan nilai UI-nya 0,7109375. Di sini saya akan menentukan nilai T-nya atau nilai waktunya atau total waktunya. Di sini saya akan menggunakan rumus beta in UI, di mana nilai betanya sudah diketahui bahwa nilai betanya negatif 0,1. Tinggal masukkan saja sama dengan masukkan dalam rumus nilai betanya. Jangan lupa ditambahkan Fn F4-nya dikali dengan integernya atau lambang integernya ln, lalu nilai UI-nya dimasukkan dari nilai yang sudah didapatkan, lalu enter. Nah, untuk nilai waktu simulasi yang kedua, kita tinggal mengcopy sel saja dari nilai T atau waktu sebelumnya. Nah, di sini pada simulasi yang kelima kita dapatkan nilai atau total waktunya sama dengan 0,003984. Selanjutnya kita akan mencari pada simulasi keberapa nilai T-nya akan sama. Untuk mencarinya kita tinggal mengcopy sel saja dari nilai waktu sebelumnya.
untuk mendapatkan nilai T yang sama. Nah, pada simulasi yang ke-21, di sini nilai T-nya sudah sama dengan nilai T pada simulasi yang kelima, dan untuk nilai T berikutnya dia akan mengulang kembali nilai yang sudah ada. Jadi kita tinggal menentukan saja total waktu kedatangannya, dimana untuk menentukan total waktu kedatangan pesanan itu kita tinggal menjumlahkan saja nilai T pada simulasi pertama sampai dengan nilai T pada simulasi yang kelima, dan hasilnya sama dengan 0,28021281549. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus yang ketiga. Nah, di sini soalnya disuruh untuk mencari nilai akhir dari 5 orang mahasiswa, di mana di sini sudah terdapat sebuah tabel, di mana tabel untuk nilai akhirnya dan frekuensinya dengan nilai A-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 128, dan Z0-nya sama dengan 12357. Kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Baik, di sini saya sudah membuat simulasi yang ketiga, di mana kita masih menggunakan nilai A-nya sama dengan 7, nilai C-nya sama dengan 120, nilai M-nya sama dengan 128, nilai Z0-nya sama dengan 12357. Di sini untuk mencari Z-nya kita menggunakan rumus negatif 2 in UI dipangkat setengah dikali sin 2pi dikali UI tambah 1. Nah, di sini untuk iterasi sebelum iterasinya, di sini sudah ditentukan nilai ZI tambah 1 sama dengan 91, dan nilai U-nya kita tinggal menjumlahkan nilai dari ZI-nya dibagi dengan nilai dari M-nya. Jangan lupa tambahkan Fn F4-nya. Untuk nilai dari XI kurang 1, XI tambah 1, dan juga sampai nilai UI tambah 1 itu sampai nilai UI-nya kita masih menggunakan nilai yang sama pada simulasi yang pertama dan simulasi yang kedua. Lalu nilai UI tambah 1-nya kita tinggal menjumlahkan atau menaruh nilai yang sudah ada, yaitu nilai UI pada iterasi pertama ditempatkan pada bagian pertama, dan nilai UI pada iterasi kedua ditempatkan pada nilai UI tambah 1 pada iterasi yang pertama. Selanjutnya di sini saya akan mencari nilai dari Z-nya. Di sini dengan menggunakan, kita tinggal masukkan dalam rumus, yaitu nilai dari 2 dikalikan dengan
integer UI, di mana nilai UI-nya sama dengan ini. Jangan lupa ditambahkan fn f4, lalu dibagi dengan setengah. Maaf, di sini masih terdapat kesalahan untuk nilai dari UI-nya ini. Kita masukkan ulang ke dalam rumusnya. Di sini kita melupakan tanda min. Oke. Nah, untuk nilai selanjutnya kita tinggal mengcopy sel dari nilai yang sudah ada. Di sini belum bisa di copy cell karena nilai dari ZI kurang 1 pada iterasi yang ke-0 belum ada. Jadi kita masukkan ulang ke dalam rumusnya, yaitu untuk iterasi yang kedua kita masukkan ke dalam untuk iterasi yang pertama kita masukkan dalam rumus negatif 2 in nilai dari UI-nya, lalu dibagi dengan setengah. Nah, untuk iterasi yang kedua, coba kita copy cell dari iterasi atau nilai yang sudah ada. Selanjutnya kita tinggal mengcopy cell dari nilai yang sudah ada pada iterasi sebelumnya. Di sini kita tinggal mengcopy cell sampai bawah. Di sini saya akan mengcopy cell sehingga mendapatkan hasil yang sama pada iterasi yang ke-5. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai dari sin 2pi UI tambah 1, tinggal masukkan dalam rumus sin sin 2 dikali dengan 3,4, nilai dari pi nya kita gunakan 3,14, lalu dikali dengan nilai dari UI tambah 1, tutup kurung, enter. Selanjutnya masukkan dalam rumus sin
sin sama dengan 2 dikali dengan nilai dari 3 pi yaitu 3,14 dikali dengan nilai dari UI tambah 1 lalu tutup kurung. Untuk nilai selanjutnya kita tinggal mengcopy cell saja nilai pada iterasi sebelumnya. Sini kita akan mengcopy cell nilainya baik. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai z-nya dengan menggunakan rumus ini sudah kita cari terlebih dahulu, lalu dikali dengan ini, enter. Nilai selanjutnya kita tinggal mengcopy cell dari nilai yang sudah ada. Selanjutnya di sini saya akan mencari nilai dari z-nya menggunakan rumus yang ada, yaitu kita tinggal menjumlahkan nilai dari mu-nya. Di sini nilai dari mu atau mu-nya sudah diketahui, lalu tambahkan Fn F4 lalu ditambah dengan nilai dari sigmanya, dimana nilai dari sigmanya sudah diketahui, lalu di sini dikalikan dengan nilai dari z
nilai dari xi dikali fxi sigma f dikali absolut x dikurang x bar, lalu sigma f dikali dengan xi kurang x bar pangkat 2. Di sini kita tinggal masukkan saja sesuai tabel yang sudah ada di soal. Dan untuk menghitung total dari frekuensinya, di sini kita tinggal menjumlahkan saja nilai dari frekuensinya dengan mengetikkan sum sama dengan O126 sampai O130. Lalu di sini untuk nilai xi-nya, di sini untuk mencari nilai xi-nya kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 34 lalu dibagi 2 dan hasilnya 17,5. Begitupun dengan nilai xi selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan saja nilai 35 ditambah 49 dibagi 2. Lalu untuk yang ketiga, jumlahkan 50 ditambah 64 dibagi 2 dan hasilnya 57. Lalu 65 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya 72. Lalu 80 ditambah 10 dibagi 2 hasilnya 90. Dan untuk nilai xi-nya, xi dikali fxi, tinggal kita jumlahkan nilai dari 8 dikali dengan 17,5 dan hasilnya 140. Begitupun dengan nilai akhir pada bagian yang kedua, tinggal kita jumlahkan, yaitu nilai dari 25 dikali dengan 42 dan hasilnya 1050. Dan untuk yang ketiga, 33 dikalikan dengan 57 hasilnya 1881. Untuk nilai berikutnya, 28 dikali dengan 72 hasilnya 2016. Lalu nilai akhir yang berikutnya kita tinggal jumlahkan nilai 6 dikali dengan 90 dan hasilnya 540. Dan untuk menjumlahkan keseluruhan dari nilai fxi dikali fxi, kita tinggal menjumlahkan saja nilai dari 140 ditambah 1050 ditambah 1881 ditambah 2016 ditambah 540, hasilnya yaitu 5627. Selanjutnya untuk nilai sigmanya kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, yaitu nilai dari Fi atau frekuensinya dikali dengan nilai dari Xi dikurang dengan nilai dari X barnya, yaitu 56,27, dan hasilnya yaitu 310,16. Selanjutnya untuk nilai sigma berikutnya kita tinggal menjumlahkannya, yaitu kita jumlahkan 25 dikali dengan 42 dikurang dengan nilai dari X barnya atau sigma barnya, dan hasilnya sama dengan 356,72. Untuk nilai selanjutnya kita tinggal menggunakan rumus yang sama. Begitupun dengan jumlah keseluruhan dari sigma F nya, kita tinggal menjumlahkan saja dari nilai pertama, yaitu 310,16
dijumlahkan dengan ditambah dengan 356,75 ditambah 24,09 ditambah 440,44 ditambah dengan 202,38 dan hasilnya 133,82. Untuk sigma F dikali XI kurang X bar dimasukkan saja ke dalam rumus, yaitu sigma F nya sama dengan 8 dikali XI nya 17,5 dikurang X barnya sama dengan 56,27 dan dipangkatkan 2, hasilnya 120,24,9. Begitupun dengan nilai sigma yang berikutnya. Dan untuk menjumlahkan keseluruhan dari sigma, tinggal kita jumlahkan saja nilai sigma yang pertama sampai nilai sigma yang kelima, dan hasilnya yaitu 30,887,7. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari kemunculan nilai akhir dari 5 orang mahasiswa, di mana kita akan menjumlahkan nilai dari X-nya dari dari X0 sampai dengan X5, dan hasilnya yaitu di sini hasilnya 77,6401. Kita lanjut ke contoh kasus yang keempat atau contoh kasus terakhir. Di sini diketahui jika jumlah pesanan ayam goreng di sebuah restoran cepat saji terdistribusi Poisson dan rata-rata pemesanan sebesar 3 potong ayam goreng per jam berdasarkan pengamatan selama 60 hari. Simulasikan jumlah pemesanan atau order ayam goreng untuk 5 orang konsumen dengan asumsi A-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 128, Z0-nya sama dengan 12357. Kita akan menyelesaikannya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, untuk simulasi yang keempat, di sini saya sudah membuat nilainya atau keterangannya, di mana A-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 120, M-nya 128, Z0-nya sama dengan 12357. Di sini nilai F-nya sama dengan eksponen dari 1 dipangkat negatif 3. Negatif 3. Enter. Ini adalah nilai dari F-nya, dan di sini nilai dari K XI kurang 1, nilai XI dan UI-nya masih sama seperti simulasi sebelumnya. Dan di sini saya akan mencari nilai dari PK-nya. Di sini nilai PK-nya sama dengan nilai dari UI, berarti nilai UI-nya masih tetap sama. Di sini untuk mencari nilai PK kurang dari, kita tinggal masukkan nilai dari F-nya, jangan lupa tambahkan Fn F4. Begitupun untuk simulasi yang berikutnya, kita tinggal mengcopy sel dari nilai sebelumnya. Untuk mencari nilai X-nya kita tinggal
Terus if sama dengan PK-nya kurang dari F, jangan lupa tambahkan Fn, F4-nya, lalu nilai dari K dikurang dengan 1, lalu nilai dari K ditambah dengan 1. Enter. Di sini oke, enter. Selanjutnya kita tinggal mengcopy sel dari persamaan atau X sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung jumlah pemesanan order ayam goreng. Di sini kita tinggal menjumlahkan saja nilai dari X-nya, mulai dari simulasi yang pertama, X dari simulasi yang pertama sampai X pada simulasi yang kelima, dan hasilnya sama dengan 20. Baik, sekian dari saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.